Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan Maria Simangunsong. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan bela negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama Bergif 13 Galuh Rahayu untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara materi program unggulan bersama generasi muda peduli bangsa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya akan memberikan edukasi yang berjudul bahayanya narkoba. Narkoba atau sering disebut juga nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah istilah yang menggambarkan semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya kita terus-menerus mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan otak kita, terutama otak bagian depan. Fungsinya yang mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit untuk berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil dan jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa menjadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi. Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong cara kita supaya tidak terjerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa sekarang banyak teman-teman menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan tidak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan itu yang sehat banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa kayak sekarang ini bagaimana kita menjaga hubungan dengan teman-teman kita, padahal ketemu aja kadang susah. Ya, banyak cara, misalkan selesai sekolah jangan langsung cabut, tapi kita sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman, atau juga bisa ajak teman-teman untuk main game online bareng, dan sekelanya untuk membuat tugas. Ngabarnya yang sehat juga ya, misalkan batasin jam maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga beristirahat dan ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, kita juga punya masih teman yang jaraknya nggak jauh dan kita bisa ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, ini bisa bikin kita stres kapan aja, termasuk kakak, adik, ataupun orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri, kenapa nggak sesekali kita ngobrol bersama mereka, sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa membuat perasaan kita menjadi lebih ringan dan lega. Dengan terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang sama di rumah. Kebanyakan bangun akhirnya malah bikin kita iseng-iseng nyoba hal yang gak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba, dan banyak loh kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui dampak negatif dari narkoba, sebaiknya kita jangan mencoba-coba menggunakan narkoba tersebut karena dampaknya berbahaya bagi masa depan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.